Halo, perkenalkan, nama saya Antonius Adibasa Triwijaya. Tim saya 123. Saya dari kelas PGSD 1C. Kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya buat, yaitu berjudul Mengenal Lebih Jelas Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kota Yogyakarta merupakan kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa tentunya. Salah satu kemantren di Yogyakarta yaitu Kota Gede. Dulu Kota Gede itu pernah menjadi Kesultanan Mataram antara kurun waktu atau tahun 1575 sampai 1640. Nah, ini Yogyakarta menjadi tempat tinggal dua penerus Mataram, yakni Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam yang berada di Keraton Ngayogyakarta dan Pura Pakulaman. Dua penerus Mataram tersebut bertempat tinggal di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang menjadi pusat politis bagi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kota Yogyakarta ini atau yang sering disebut dengan sebutan kota pelajar. Mengapa? Karena kebanyakan di kota Jogja ini perantauan anak-anak pelajar dan anak-anak mahasiswa. Banyak universitas yang berada di kota Yogyakarta ini. Antara lain Sanata Dharma, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Masih banyak lainnya. Berikutnya ada tempat wisata. Yogyakarta juga terkenal dengan wisata ya, dan tempat-tempatnya yang unik serta menarik. Contohnya seperti Malioboro. Malioboro itu seperti jalan yang dimana samping-samping jalan itu terdapat toko-toko yang unik tentunya. Dan ada yang masih tradisional dengan menjual barang-barang lama dan baik aksesoris, baju-baju, dan makanan-makanan khas Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu adalah suatu peninggalan sejarah yang berada di kota Yogyakarta. Dan tak hanya itu, ada pantai-pantai, terdapat pantai-pantai dan pegunungan di daerah kawasan Gunung Kidul. Dapat Pantai Baron, Pantai Kukuk, Pantai Sepanjang, pegunungan juga terdapat ya gunungan Gunung Merapi, masih banyak yang lainnya. Slide yang keempat, peninggalan sejarah. Terdapat banyak sekali museum dan peninggalan sejarah di Yogyakarta, yakni seperti contohnya Museum Benteng Gadebruk. Sejumlah bangunan benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Penjelasan secara singkat pihak Belanda saat itu sangat khawatir melihat kemajuan keraton yang sangat pesat yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono pertama saat itu. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng dekat keraton. Lalu pembangunan tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Nah, akan tetapi, di balik dalih tersebut, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Museum ini juga sering dipergunakan untuk pembelajaran para pelajar dan mahasiswa. Dan yang kedua, Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Keraton, tepatnya berada di bagian barat daya alun-alun utara. Museum ini memiliki koleksi lengkap kereta-kereta yang masih digunakan oleh raja dan kerabatnya saat itu. Ada 22 unit kereta keraton yang dipamerkan, tempat yang memang menjadi garasi kereta keraton ya sejak berabad-abad silam ini. Dan ya ketiga itu ada
Museum Affandi. Museum Affandi ini merupakan salah satu museum seni yang berada di Yogyakarta. Museum ini terletak di Jalan Lasda Adi Sucipto nomor 167 yang berada di Catur Tunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di bagian barat Sungai Gajah Wong. Museum Affandi memiliki 300 lukisan yang terpajang yang dapat pengunjung nikmati. Tak hanya 3 itu, namun terdapat satu museum lagi yang tentunya kalah unik, yaitu Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi ini terletak di Jalan Boyong, Dusun Banteng, Desa Hargo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangunnya Museum Gunung Merapi ini bertujuan untuk merekam salah satu jejak gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Selain itu merupakan sarana untuk pembelajaran mengenai gunung-gunung berapi aktif yang ada di belahan dunia. Museum ini juga sering dikunjungi oleh sebagian besar pelajar dan mahasiswa sebagai bahan pembelajaran. Slide yang terakhir ini yaitu kebudayaan di kota Yogyakarta. Yogyakarta ini juga terkenal banyak kebudayaan, antara lain pertama batik. Yogyakarta adalah salah satu pusat batik terbesar di Indonesia dengan berbagai desa dan galeri yang menghidupkan seni ini. Batik Yogyakarta dikenal dengan motif khas seperti parang, kawung, dan Sidomukti. Wisatawan dapat mengunjungi desa-desa batik di sekitar Yogyakarta untuk melihat proses pembelajaran pembuatan batik secara tradisional, bahkan mencoba untuk membuat batik sendiri. Batik yang cukup lama dan bisa menjadi wisata budaya Jogja adalah batik Giriloyo. Karena kepopuleran batik ini, kampung di Jogja ini bahkan kedatangan tamu asing dari berbagai belahan dunia, seperti Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Sudah terbukti bahwa batik ini sudah go internasional. Dan yang kedua itu ada kebudayaan sekatenan. Sekatenan bisa dikatakan salah satu dari adat budaya Jogja yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sekatenan adalah acara tahunan pesta rakyat yang dilakukan di Keraton Yogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad tanggal 5 Rabiul Awal kalender Islam. Wisata atau peristiwa adat paling terkenal dari Sekaten adalah pasar malamnya. Anda bisa berdatangan ke alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Pasar malam ini tuh berlangsung selama sebulan sebelum tanggal 5 Rabiul Awal. Nah, puncak dari sekatenan ini adalah Grebek Maulud namanya. Dan yang ketiga ada Sendra Tari Ramayana. Ya, ini sebuah seni tari dan drama yang digabungkan menjadi satu pertunjukan yang apik tanpa dialog dengan cerita Ramayana. Secara singkat, ceritanya mengenai Sri Rama yang berusaha keras untuk menyelamatkan istri kesayangannya, yaitu Dewi Sinta yang telah diculik oleh Rahwana. Pertunjukan ini biasanya berada di Teater Trimurti Prambanan di setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Karawitan juga termasuk gabungannya adalah sebuah kesenian tarik suara untuk menggunakan gamelan sebagai instrumennya atau instrumen dari pertunjukannya, dan suara manusia yang berlaraskan pelok atau slendro. Kesenian ini sekarang tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia saja, namun juga dari luar negeri seperti Jepang, Amerika, lalu Eropa. Mereka berkunjungan ke kota Yogyakarta hanya untuk mempelajari, menjerumus di kesenian Yogyakarta. Yang keempat adalah wayang kulit. Wayang kulit adalah salah satu pertunjukan kesenian budaya Jawa di Jogja dengan cerita pewayangan seperti Ramayana dan Mahabharata.
Wayang kulit sudah mendunia dan bahkan sudah dimainkan di beberapa negara. Kisah-kisah yang dibawakan pada pertunjukan wayang kulit mungkin sudah biasa ya dan diulang-ulang. Untuk cerita-cerita pakem seperti Dewa Ruci, Gatot Kaca Guguk, atau tentang Petruk jadi ratu. Namun dalang-dalang atau yang sering disebut pemain atau penggerak sebuah pertunjukan wayang membuat cerita-cerita baru tentu. Kreatif itu bukan dalang-dalangnya. Terdapat juga berbagai banyak seniman dari Yogyakarta yang terkenal. Itu antara lain Nyi Condro Lukito, seorang presiden dalam genre gamelan Jawa bergaya Yogyakarta. Namanya mulai melegenda dalam kesenian Jawa abad ke-20. Beliau ini lahir di daerah Sinduadi, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 20 April 1920 dan beliau meninggal di Jakarta pada bulan November 1997. Namanya mulai dikenal di kalangan luas pada awal-awal kemerdekaan ketika beliau mulai bernyanyi untuk RRI atau Radio Republik Indonesia. Salah satu karya Mestonnya yaitu Jinemen Putut Manggung. Nyi Jodro Lukito ini terkenal sebagai penyanyi yang pandai, berinovasi, dan memberanikan dirinya untuk menabrak pakem-pakem musik klasik pada zamannya. Selain terkenal dan populer, beliau juga dianggap kontroversial. Dan yang kedua, ada seniman yang bernama Hendra Cipta. Beliau adalah seorang aktor kawakan yang lahir pada tanggal 2 Oktober 1947. Namanya terkenal lewat film Meilan Aku Cinta Padamu yang beliau perankan bersama aktris Eva Devi. Ada sekitar 38 film dan 25 judul sinetron yang pernah beliau garap tentu. Beliau meninggal pada tanggal 24 September 2011, akrab dengan sinetron Kolosal, dan tentunya masih banyak seniman yang lahir dari kota daerah istimewa Jakarta. Sekian presentasi jurnal yang saya buat tentang mengenal lebih jelas kota Yogyakarta. Baik, kurang lebihnya atau mungkin ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.